Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali dalam channel Kelas Spesial. Nah, di video kali ini kita akan coba berbagi bagaimana cara membuat soal online di dalam Google Formulir atau Google Form. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, silakan teman-teman mengecek apakah perangkat yang teman-teman gunakan sudah terhubung dengan internet. Jika sudah, langsung ke browser ya. Di sini saya gunakan Google Chrome ya. Nah, kemudian teman-teman silakan login menggunakan akun masing-masing. Saya gunakan akun belajar saya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengakses Google Formulir atau Google Form? Caranya ada dua, bisa lewat ini ya, untuk searching Google-nya ketik saja Google Formulir, ini sudah ada ya, Google Formulir. Nanti kita diarahkan tinggal kita klik ini buat formulir online, atau teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu di pojok kanan atas ada 9 titik, ini untuk aplikasi Google. Klik saja, di dalamnya ada aplikasi-aplikasi Google yang kita bisa gunakan untuk pembelajaran. Cari Google Formulir di sini, ini ya, Google Formulir, kita klik saja, maka kita akan diarahkan ke dalam halaman formulir kita. Nah, di sini untuk halaman formulir saya ini sudah ada beberapa soal yang pernah saya buat. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah buat, silakan langsung menuju ke tanda plus ini ya, tanda tambah, klikkan saja buat formulir baru. Nah, kita diarahkan ke halaman file baru untuk formulir. Nah, judulnya ini belum apa, tinggal kita ganti saja ya, bisa lewat sini ya, atau bisa lewat sini. Ya, kita ganti saja namanya, misal sini ujian sekolah ya. Misalnya tahun pelajaran 2024/2025. Selanjutnya ini ya, langsung berubah ya. Kemudian untuk bagian deskripsinya saya di sini simpan saja nama sekolah tempat saya mengajar, SMP Negeri 5 Taliabu Barat, seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin menebalkan tulisannya bagian atas ini, silahkan di blok saja terlebih dahulu, kemudian tinggal pilih bold ini atau italic atau ini underline untuk garis bawah. Misalnya ini saya mau tebalkan saja. Kemudian untuk yang bagian SMP Negeri 5 nya ini saya miringkan seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut, agar lebih mudah dalam mengatur soal, pembuatan soal, setting dan lain sebagainya, kita rubah dulu ke dalam bahasa Indonesia, karena ini kan masih pakai bahasa Inggris nih. Agar lebih mudah kita rubah ke dalam bahasa Indonesia, klik kanan, kemudian cari di sini terjemahkan ke Indonesia. Ya, jadi ini sudah berubah ya. Ini ada pertanyaan, tanggapan, pengaturan. Nah, untuk pertanyaan sebelum lanjut kita ke pengaturan dulu. Untuk pengaturan ya. Di pengaturan kita atur dulu pengaturan secara umum nih, silakan ini jadikan sebagai kuis. Kemudian nilai rilis ini pilih yang ini ya, segera setelah setiap pengiriman. Kemudian untuk mode terkunci ini bisa diaktifkan kalau di sekolah teman-teman sudah menggunakan Chromebook pada saat melaksanakan ulangan atau ujian sekolah atau tes ya. Nah, kalau belum berarti jangan diaktifkan, karena kalau diaktifkan tidak menggunakan Chromebook masuknya atau menggunakan tablet saja atau laptop biasa, maka ini tidak bisa diakses. Jadi diaktifkan kecuali pakai Chromebook. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau ini diaktifkan ketika menggunakan Chromebook, anak-anak tidak bisa membuka halaman lain ketika atau pada saat ulangan, mereka fokus saja mengerjakan soal ujiannya. Oke. Selanjutnya untuk ini ya, pertanyaan terlewatkan diaktifkan saja, jawaban benarnya juga begitu, nilai titiknya juga begitu. Untuk nilai poinnya, poin ini maksudnya setiap soal kita mau kasih berapa poin. Misalnya kalau teman-teman buat soalnya itu 50 soal, total nilainya 100, berarti poinnya di sini 2. Seperti itu. Kalau teman-teman misalnya contoh nih buat 5 soal mau dapat 100, berarti di sini poinnya per soalnya itu kita kasih 50 ya. Jadi 20 sorry 20. Jadi 20 kali 5 kan jadinya 100. Nah, saya karena mau buat 5 soal, saya kasih poinnya 20 saja. Selanjutnya untuk tanggapan
ya ini biarkan saja, izin pengeditan respon biarkan saja. Nah, ini untuk tombol ini jika anak-anak belum punya ID belajar, misalkan di sekolah ini kan ada beberapa anak-anak yang belum terbit ID belajarnya ya, maka ini bisa dinonaktifkan saja, karena kalau ini diaktifkan yang bisa mengakses soal ini hanya siswa yang memiliki ID belajar. Siswa yang tidak memiliki ID belajar tidak bisa mengerjakan soal. Maka jika dalam sekolah ada beberapa siswa yang belum terbit ID belajarnya, ini dinonaktifkan. Nah, kalau sudah terbit semua diaktifkan saja seperti itu. Kemudian untuk limit respon, ini berapa kali pengiriman respon ya. Kalau untuk ujian sekolah jelas 1 kali ya. Jangan di nonaktifkan. Kalau dinonaktifkan ini, maka siswa bisa mengirim jawaban berulang-ulang. Ya, jadi kita bingung nanti mau periksa yang mana nih, sehingga kita aktifkan saja. Selanjutnya presentasi di sini tampilkan bila kemajuan ya, kita tampilkan. Kemudian acak urutan pertanyaan. Nah, agar anak-anak ini misalnya tidak saling nyontek ya, agar di tampilan mereka ini urutan itu teracak ya, masing-masing siswa berbeda tampilannya, maka ini silakan diacak saja urutan pertanyaannya. Tapi kalau teman-teman tidak mengacak ya itu dinonaktifkan. Selanjutnya untuk sunting. Sunting ini ketika mereka mengirim jawaban ada balasan yang mereka terima. Misalnya sini kita tulis saja di sini jawaban Anda telah diterima, seperti itu. Kemudian menyimpan ya. Selanjutnya tampilkan tautan, tidak perlu, lihat ringkasan tidak perlu, pembatasan tidak perlu ya. Kemudian untuk yang ini formulir ini ya tidak perlu, ini dikorek-korek. Kita masuk yang terakhir, pertanyaan default. Jadi pertanyaan yang wajib dijawab ini wajib, kalau tidak wajib ini kita nonaktifkan, kalau wajib diaktifkan. Maksudnya apa? Kalau tidak wajib misalnya, maka ketika ada pertanyaan mereka tidak jawab, ini jawaban tetap bisa dikirim. Artinya anak-anak ini bisa saja lupa menjawab ya. Nah, karena mereka lalai, tidak teliti, ketika mereka mengirim jawaban otomatis nilai mereka akan berkurang. Tetapi ketika kita aktifkan ini, ketika mereka mengirim jawaban dan ada jawaban yang belum dijawab, soal yang belum dijawab, maka pengiriman gagal dan mereka akan diarahkan untuk mengisi kembali soal yang belum dijawab. Jadi ini diaktifkan saja. Nah, setelah itu setelah sudah diatur, kita kembali ke pertanyaan. Nah, untuk tampilan pertama untuk yang ini ya, kita isikan dulu untuk biodata dulu nih. Untuk biodata, permintaan data. Misalnya sini nama. Ya, kita isi ini nama. Nama ya, nama. Nama ini karena nama kita pilih di sini untuk bentuk soalnya itu pilih jawaban singkat. Ya, jawaban singkat. Ini kita pilih jawaban singkat. Kemudian untuk kunci jawabannya di sini poinnya kita nolkan karena kan poinnya kita tidak ambil, ini cuma permintaan data. Selesai ya, seperti itu. Nah, setelah itu nama, kita lanjut ke pertanyaan atau permintaan data berikutnya. Kita tinggal klik ini tanda plus yang ada di bagian sini. Tindis tanda plus muncul untuk pertanyaan kedua. Habis nama misalnya kita minta ini kelas berapa. Kelas ini kita pilih saja yang jawaban singkat juga ya. Jawaban singkat. Jadi mereka tinggal menjawab ini mereka kelas berapa. Ini kita ganti ya, untuk kunci jawabannya ini kita nolkan saja, poinnya tidak ada ya. Kemudian selesai, kita lanjut lagi, apalagi nih, habis nama, kelas, kemudian mata pelajaran ya, mata pelajaran apa nih, mata pelajaran apa, jawaban singkat, kunci jawabannya kita rubah jadi 0 juga. Setelah itu selesai. Kemudian misalnya di sini tanggal kapan ujiannya. Ini misalnya waktu ujian.
waktu ujian. Untuk waktu ujian, karena ini berkaitan dengan waktu, kita hubungkan dengan ini tanggal Google Kalender ya. Nanti mereka mengisinya nanti muncul nanti ya tampilannya tanggal. Oke, kemudian kunci jawabannya ini kita nolkan juga. Kemudian selesai. Nah, oh ini ada salah ya. Ini waktu ujian. Nah, seperti itu. Selanjutnya misalnya nah ini kita ingin pasang passwordnya ini. Misalnya pakai password. Jadi agar mereka mengerjakan secara serentak bersamaan setelah mengisi biodata, kemudian selesai semua baru dikasih password agar startnya ujian itu sama-sama password atau kata kunci ya. Ini jawaban singkat. Kemudian poinnya juga kita ganti jadi 0 ya. Selanjutnya ini selesai. Habis itu kita pilih yang ini nih. Pilih ini titik 3 di bagian bawah. Klik, pilih yang ini validasi respon. Validasi respon, kemudian untuk jawaban mereka ini kita pilih passwordnya itu mau pakai apa, pakai nomor atau pakai teks ya, atau yang panjang dan lain-lain. Misalnya saya pakai teks saja ya, kuncinya di sini. Misalnya kita tulis ini ujian sekolah 2024 garing 2025. Nah ini dia punya kata kuncinya passwordnya ya. Setelah itu ini sudah selesai ya. Ini untuk biodata. Nah kemudian untuk buat bagian berikutnya silakan pilih yang ini ya teman-teman ya. Ini yang kayak tanda sama dengan pilih. Nah ini kemudian kita nanti diarahkan ke bagian kedua, ini bagian kedua. Jadi yang tadi untuk biodata ini permintaan data ini bagian 1, nah ini bagian kedua. Nah bagian kedua ini baru kita masuk, kita mau buat soalnya. Soalnya ini dalam bentuk apa nih, pilihan ganda misalnya ya, pilihan ganda. Kemudian deskripsinya di sini, pilihlah salah satu jawaban yang kalian anggap benar. Nah, selanjutnya tinggal kita buat pertanyaannya. Buat pertanyaannya itu langsung ke tanda plus ini ya, tambahkan pertanyaan ini. Nah, untuk masukkan pertanyaan silakan teman-teman ketikkan saja, kemudian masukkan pertanyaannya. Nah, tapi cara ini kan agak lama ya, karena kita harus ngetik lagi nih, harus berpikir apa begitu. Jadi sebelum membuat soal ini teman-teman sudah harus siapkan bentuk soal atau beberapa soal yang ingin kita buat, apakah itu di dalam buku yang sudah dicatat atau misalnya disiapkan di sebuah file Word begitu ya. Di sini saya kebetulan sudah punya filenya, saya ada di Google Doc ya, Google Dokumen. Saya buka dulu filenya ya. Ini ya filenya ya, jadi saya langsung buka saja. Nah ini ada sekitar 5 soal yang akan saya buat. Nah teman-teman ketika menyiapkan file ini tidak usah dikasih nomor dan huruf ya, ini nomor 1 ABC tidak usah, karena ini memperlambat saja sebenarnya. Tinggal kita copy saja ini, copy, ini kita blok ya. Setelah itu tinggal kita pastekan saja di sini, paste seperti itu. Nah selanjutnya bentuk soalnya ini kan kita buat pilihan ganda. Nah ini kan sudah pilihan ganda. Kalau belum dalam bentuk pilihan ganda silakan teman-teman cari saja pilihannya di sini ya, ini pilihan ganda. Nah, kita masukkan option jawabannya ya, kita kembali ke file ini, tinggal kita blok untuk jawabannya. Ini 4 jawaban kita copy, kemudian pastekan di sini di option 1 ini, maka secara otomatis keempat jawabannya akan tersimpan di sini. Tinggal kita pilih kunci jawabannya. Tadi kunci jawabannya ini adalah 1 ya. Kunci jawabannya kita atur di sini. Ini kunci jawaban ini ya. Tadi 1 ini karena jawabannya 1 berarti ini langsung kita kunci di sini. Ini jawabannya 1.
Kemudian setelah itu tinggal poinnya sudah 20 ya, sebagaimana yang sudah kita atur tadi. Ini tidak perlu dirubah lagi poinnya. Kemudian selesai. Setelah selesai, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Ini kita ambil lagi soalnya dengan cara yang sama tadi. Kita pastikan di sini ya. Kemudian masukkan dia punya pilihannya, copy semuanya. Pastikan lagi di option ini dengan cara yang sama ya. Setelah itu kunci jawabannya itu 4 derajat Celcius. Ini kita pilih untuk kunci jawaban 4 derajat Celcius yang ini ya. Kita kunci jawabannya. Kemudian selesai. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Kita blok lagi, baru kita copy. Pastikan ke sini ya. Seperti itu. Nah, karena soal ini ya, ini menggunakan gambar, karena kan perhatikan gambar diagram Venn di bawah ini. Nah, berarti kita harus masukkan gambar nih. Untuk masukkan gambar, caranya bagaimana? Caranya perhatikan di bagian sini ada logo gambar, ini klik saja. Klik, kemudian cari gambar yang ingin kita masukkan. Gambar yang ingin saya masukkan yang ini, tinggal saya klik saja, kemudian saya open. Maka secara otomatis dia akan masuk. Perhatikan gambar diagram Venn di bawah, ini gambarnya. Kemudian kita masukkan optionnya. Untuk optionnya atau pilihan jawabannya, tinggal kita blok saja yang ini tadi. Kemudian kita copy. Setelah itu pastekan ke option 1 ini. Kemudian kunci jawabannya 4 ya. Jadi tambahkan ini kunci jawaban 4. Kemudian selesai. Seperti itu ya. Lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, kita lihat soalnya ini. Bentuk perpangkatan ini ya. Kita copy ya. Kemudian masukkan ke sini pertanyaannya. Selanjutnya masukkan optionnya ini ya. Ini optionnya. Jawabannya itu di sini ya, 25 M pangkat 3 N pangkat 3. Kita paste di sini. Nah, seperti itu. Nah, ternyata tampilannya kalau kita lihat ini kan 5 MN, 25 MN, ini 5 M3N2. Nah, kalau kita lihat di sini kan 5M pangkat 3 N pangkat 2, ya kan? Di sini tampilannya 5M pangkat 3-nya ternyata 3-nya tidak di posisi seharusnya, begitu pula pangkat 2-nya sama dengan di bawah ini ya. Nah, kalau seperti ini kan anak-anak pasti bingung jawabnya. Nah, ini kekurangan dari saya lihat Google Formulir ya. Untuk pelajaran matematika ini ada simbol-simbol yang kemudian belum bisa dibaca. Kalaupun dibaca tidak sesuai dengan tampilan yang seharusnya ya. Jadi bagaimana disiasati? Cara mensiasatinya itu ini kita pakai gambar. Misalnya ini kita hapus dulu ya. Ini kita masukkan saja gambar di sini. Pilih yang gambar ini, nanti kita diarahkan, kita cari gambar yang sudah kita siapkan, yang sudah siapkan ini ya. Untuk bagian A-nya saya open. Nah, ini muncul ya. Kemudian bagian B-nya, option 2-nya ini saya cari lagi gambarnya. Kemudian option 3-nya gambarnya itu yang ini ya, kita masukkan. Selanjutnya option 4-nya. Option 4-nya kita masukkan juga gambarnya yang ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tadi kunci jawabannya itu 25 M pangkat 3 N pangkat 2. Berarti jawabannya yang ini ya. Kita kunci jawabannya di sini. Kemudian selesai. Nah, kira-kira seperti ini cara ya membuat soal ujian menggunakan model bentuk soal pilihan ganda. Nah, untuk mengecek soal ini kita bisa cek di sini ya. Ini tampilan ketika diberikan kepada siswa. Ini tampilan soal yang sudah kita buat tadi.
Jadi ini ujian sekolah tahun pelajaran 2024-2025, ini SMP Negeri 5 Teluk Barat. Kemudian nanti mereka akan diminta emailnya, ini kelas, misalnya kita coba jawab nih, kelasnya ini kelas 7 misalnya, seperti itu ya. Kemudian namanya Ali, misalnya gitu. Waktu ujiannya ini tinggal kita klik saja, misalnya hari ini. Mata pelajarannya apa? Misalnya ini kita ketik saja matematika ya. Kemudian ini password. Nah, password yang kita buat tadi nih. Misalnya passwordnya ini anak-anak salah isi nih. Harusnya kan tadi ujian sekolah 2024 garing 2025 dah. Dan next ini maka akan ditolak, tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Ini kita kasih password yang benarnya nih. Kemudian kita next, ini bisa, oh ini ternyata ada lupa lagi di checklist nih, di checklist dulu ya. Nah, kemudian next, ini maka kita akan berlanjut ke halaman berikutnya. Nah ini ya, jadi setiap soal ini ada poinnya 20 poin, 20 poin ya, 20 poin itu ya, sampai ke ini tadi, ini yang option 1, 2, 3, 4 ini pakai gambar, ini seperti ini. Nah, kembali dulu ke sini ya. Jadi itu ya cara mengecek bentuk soalnya itu ketampilannya di siswa seperti apa. Kemudian masuk ke tanggapan. Tanggapan akan muncul di sini apabila sudah ada yang mengirim jawaban. Nah, kalau belum ada yang mengirim, tampilannya seperti ini. Nah, misalnya bagaimana kalau tampilan setelah mengirim? Kita kembali ke yang tadi. Kita coba kerjakan ini ya. Hasil dari min 12 tambah 8 kurang min 5. Ini saya jawab. Ini kita jawab asal saja. Kemudian ini kita jawabnya ini. Kemudian ini kita jawab ini. Ini kita jawabnya misalnya yang ini misalnya. Kemudian kita kirim. Nah, setelah terkirim, anak-anak ini bisa langsung mengecek nilai berapa yang mereka dapatkan. View score ini akan kelihatan. Ternyata dari 80 poin, oh ini saya tadi berarti buat cuma 4 soal ya, karena hanya 80 poin, total 80 dia hanya dapat poin 40 cuma setengah saja, seperti itu. Jadi kita bisa lihat setelah anak-anak tadi mengirim atau siswa mengirim jawaban mereka, maka di tanggapan itu muncul satu nih. Satu tanggapan ya, ini ringkasan pertanyaan ya, ini pertanyaan individu. Kalau untuk individunya ini akan kelihatan ini jawaban anak tersebut ya. Nah kalau kita ingin mendapatkan data terkait dengan hasil ujian anak-anak, ini silakan klik saja ini ya, tautan ke lembar. Jadi dirubah ke Google Spreadsheet ini ya, jadi kita bisa melihat nilai mereka. Ini saya klik saja, misalnya ini membuat ya, nah ini akan muncul di sini ya, ini emailnya Samsuryadi, skornya 40 dari 80, namanya Ali, kelas 7 matematika dan seterusnya, seperti itu. Nah kemudian untuk membagikan file ini, teman-teman bisa masuk ke sini ya, mengirim, ini mengirim. Kemudian ini klik yang ini ya, yang logo ini. Nah ini ada link soalnya, ini terlalu panjang, teman-teman bisa persingkat linknya seperti ini. Kemudian kita menyalin. Setelah menyalin, bisa teman-teman bagikan ke siswa, apakah itu melalui grup WA atau ditulis di papan tulis. Oke, mungkin demikian pembahasan cara membuat soal online di Google Formulir. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.